Yang lagi cari laptop buat nanti Lebaran 2025, yuk simak video ini. Yo guys, Gadget bersama Rakrisna di sini, dan kali ini kita akan membahas seri tahunan kita, yaitu rekomendasi laptop menjelang Lebaran. Karena sekarang udah mulai memasuki pertengahan Maret ya, jadi bentar lagi, beberapa minggu lagi kita akan memasuki masa-masa Lebaran, dan pastinya banyak dari kalian yang sudah nabung ataupun mungkin menunggu THR untuk bisa meminang yang namanya laptop baru. Karena itulah kita membuat seri ini, dan nanti kita akan bikin video terpisah ya, mulai dari misalkan yang sekarang kita akan membahas laptop 4 jutaan dulu, nanti kita akan bahas laptop 5 juta, 6 juta, sampai di harga 10 jutaan. So, pastikan kalian subscribe dulu di Gadget biar kalian bisa selalu memantau dan nanti bisa langsung jadi yang pertama yang menonton rekomendasi laptop dan dapetin laptop terbaik untuk kalian. Oke, langsung aja ya, kita akan mulai dengan rekomendasi laptop 4 jutaan dulu, dan ini pilihannya. Laptop 4 jutaan terbaik untuk Lebaran 2025 yang pertama adalah Advan Work Pro Lite. Sesuai namanya, laptop ini bakalan cocok buat kalian yang lagi cari laptop untuk kerja, alias work. By the way, kerja di sini maksudnya bukan hanya kerja sebagai karyawan, tapi juga termasuk sebagai kuliahan atau sebagai mahasiswa. Gue punya 3 alasan utama untuk rekomendasiin laptop ini. Yang pertama, itu berkaitan dengan performa, kedua layar, dan yang ketiga adalah storage. Yang pertama, yaitu performa. Advan Work Pro memiliki CPU Intel Core i3 1220p dengan 10 core yang didukung dengan grafis Intel USD Graphics dan RAM-nya udah 8GB DDR4 3200 MHz. Kombinasi spek yang udah lancar banget buat kerjaan harian kayak browsing, buka banyak tab di Chrome, bikin PPT di Canva, ataupun ngedit-ngedit ringan di CapCut. Bahkan kalau boleh gue bilang ya, laptop ini dengan Core i3 1220p-nya ini merupakan laptop paling kenceng saat ini untuk kelas 4 jutaan. Kencengnya ini udah sampai di level yang bisa dipakai main game. Game casual kayak Valorant, Genshin, atau CSGO udah lancar dimainkan di settingan HD low. Tapi ya jangan coba-coba main game AAA ya, nanti kasihan kaliannya jadi menyiksa diri guys ya, jangan. Oke. Faktor yang kedua, layar. Selain performa yang mumpuni, Work Pro Lite juga hadir dengan layar yang crispy, 14 inch IPS Full HD dengan 62% sRGB. 2 tahun lalu, untuk bisa dapetin yang namanya layar IPS Full HD di harga 4 jutaan, itu udah kayak lagi mimpi. Tapi sekarang, kita bisa dapetin spek tersebut di Advan Work Pro ini. Yang artinya, bagus banget lah. Nice. Kerja jadi berasa lebih nyaman karena warna dan ketajaman teks yang dimunculin akan jauh lebih bagus dan lebih nyaman dibandingkan laptop yang sejenis masih pakai layar TN dan resolusi HD. Alasan yang ketiga adalah storage. Udah pakai SSD kenceng 256GB M.2 NVMe dengan kecepatan membaca atau read-nya itu bisa melebihi 2000 MB per second. Intinya ini udah kenceng banget buat kelas laptop 4 jutaan. Aspek lain dari laptop ini juga udah oke, seperti baterai 45,6 Wh yang bisa bertahan hingga 7 jam, bobot di 1,42 kg dengan tebal 1,98 cm, dan port yang lengkap dengan USB Type-C. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Axio Hype 5 AMD X3. Pesaing berat dari si Work Pro Lite tadi. Selain memang beda dari sisi brand ya tentunya, laptop ini juga ibarat kata ya, si dua laptop tadi itu datang dari kubu yang saling berlawanan. Kalau si Work Pro Lite tadi dia pakai Intel Core ya, alias dari keluarga Intel, si Axio ini datang dari kubu AMD. Lebih tepatnya AMD Ryzen 5 3500U dengan AMD Radeon Vega 8. Well, kalau kita coba melihat dari angkanya, i3 versus Ryzen 5,
Kesannya si Axio ini punya performa yang lebih kencang. Tapi jangan salah ya guys, meskipun tadi Core i3 dan kayak ngelawan Ryzen 5, Core i3 1220P yang di Advan tadi itu tergolong lebih kencang. Bahkan perbedaan performanya kalau gue lihat di benchmark Nano Review itu bisa sampai 50%. Tentu perbedaan generasi ini jadi alasan utamanya. Jarak rilisnya aja bedanya hampir 3 tahun. Karena yang sebenarnya, terlepas dari mana yang lebih kencang, si Axio ini secara performa itu sebenarnya udah oke banget, udah mumpuni buat memenuhi kebutuhan harian kalian sebagai mahasiswa maupun sebagai karyawan. Apalagi RAM-nya, udah 8GB DDR4 dengan SSD kencang, 256GB M.2 NVMe, multitaskingnya jadi nggak ada masalah. Tapi ya, again, masih kalah kencang dibanding dengan si Vogue Pro tadi. Lah, kalau emang kayak gitu mah, beli Vogue Pro aja nggak sih? Well, lo perlu tahu satu hal ini dulu. i5 5 punya keunggulan yang nggak ada di laptop Advan manapun. Keunggulan tersebut ada pada garansi Accidental Damage Protection atau ADP. Dengan ADP, lo tetap bisa klaim garansi atas kerusakan dari laptopnya akibat hal-hal yang biasanya nggak ditanggung oleh garansi biasa. Misalnya nih, laptopnya matot, ya mati karena ketumpahan kopi, kebanjiran, kebakaran, bahkan korban pencurian. Semuanya bisa ditanggung dan diganti oleh Axio. Jadi, buat lo yang masih punya trust ISO atau kayak masih lumayan parno dengan layanan after sales dari brand lokal, menurut gue, Axio ini jadi pilihan yang lebih ideal. Pasalnya kalian jadi punya rasa tenang nggak sih? Karena dengan ADP ya, amit-amit, hal yang tidak terduga terjadi, kalian bisa tetap dapat klaim garansi. Which ini bakal mantap banget. Selain keunggulan tersebut, i5 juga hadir dengan fitur yang oke. Mulai dari layar yang udah crispy, 14 inch IPS Full HD, baterai awet 45,6 Wh yang bisa tahan sampai 7 jam pemakaian, bobotnya di 1,41 kg dengan tebal 1,98 cm, dan tentunya portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik untuk lebaran yang ketiga adalah Acer Aspire Lite AL1431P. Buat kalian yang masih ragu ya dengan brand lokal, meskipun tadi seperti yang gue jelasin panjang lebar, ada yang namanya garansi ADP, oke, nggak apa-apa. Kita tetap punya rekomendasi yang oke dan cocok buat kamu. Dan opsinya itu datang dari brand Acer. Meskipun secara performa dan fitur masih kalah dengan Axio maupun Advan, tapi masih cukup oke lah ya buat kebutuhan kerja dan kuliah. Dibekali dengan Intel N100 prosesor yang dikombinasikan dengan Intel USD Graphics, terus secara RAM juga udah 8GB DDR5, SSD-nya udah kencang juga dan storage-nya ya oke aja sih, 256GB. Bisa dibilang ini adalah kombinasi yang cukup mumpuni buat kalian dalam menunjang yang namanya aktivitas harian sebagai mahasiswa maupun karyawan. Selain itu, laptop ini juga memiliki layar terbaik di kelas 4 jutaan, mengalahkan si Axio dan Advan dengan layar 14 inch IPS beresolusi WUXGA. Buat lo yang belum tahu ya, resolusi WUXGA ini sekitar 11% lebih bagus dibandingkan dengan yang namanya resolusi Full HD. Alhasil nih, pengalaman sehari-hari dalam kita menggunakan si laptop Acer ini akan sedikit lebih bagus, terutama kalau kalian orangnya suka nonton atau suka banget gitu, apa-apa selalu mantengin layar laptop. Tentu ini jadi hal yang menarik. Aspire Lite juga punya bobot yang tergolong ringan sesuai namanya ya, light, di 1,35 kg dengan tebal 1,89 cm. Artinya kalau kalian perlu bawa laptop nih ke kampus ataupun ke kantor atau keluar kota, setidaknya bobotnya ini nggak akan bikin pundak kalian menderita. Karena udah lumayan ringan. Terus kalau males bawa charger pas kalian WFA di coffee shop juga no worry, karena baterainya 45,6 Wh yang bisa lo pakai kerja hingga 7 jam nonstop. Terakhir ya, untuk portnya udah lengkap dan kekinian. Laptop 4 jutaan terbaik selanjutnya adalah Lenovo IdeaPad Slim 1i. Kalau boleh jujur ya, sebenarnya gue nggak ada bisa ngasih keunggulan apapun ya dari laptop ini jika dibandingkan dengan laptop-laptop sebelumnya.
Selain dari brandnya sendiri, yaitu Lenovo. Laptop ini cocoknya buat lo yang memang pengen dapat rasa aman dengan beli brand global. Ya, meskipun sebenarnya tadi brand lokal udah mulai mengeluarkan inisiatif untuk bisa ngasih layanan purna jual yang bagus, tapi yang namanya trust issue ya, kalau udah trust issue kan memang sulit ya guys ya. Jadi nggak apa-apa kalau kalian memang masih pengen kayak beli laptop global, laptop ini, si Lenovo ini bisa jadi alternatifnya. Ya, lagi-lagi soalnya susah guys kalau untuk menghilangkan yang namanya trust issue. Apalagi dianya yang trust issue ke kita. Oke, daripada ngomongin trust issue, mending kita langsung aja bahas performanya. IdeaPad Slim 1i dibekali CPU Intel Celeron N4020 dengan Intel UHD grafis. RAM-nya udah tergolong lega ya, 8GB DDR4 2400 MHz dan SSD yang udah cukup kencang, 256GB M.2 NVMe. Well, kita memang nggak bisa berharap banyak dengan performa dari si Celeron. Tapi setidaknya buat ngetik-ngetik tugas, browsing, nonton YouTube, itu ya masih lumayan aman kok. Paling ya kalau kalian udah pengen yang namanya belajar ngedit, ataupun pengen main game tipis-tipis, karena ini Intel Celeron, jadi sorry banget, belum bisa ya. Jadi Celeron guys ini ya, Celeron ya. Untungnya laptop ini masih enak buat dibawa-bawa karena bobotnya ringan di 1,3 kg dengan tebal 1,79 cm. Terus baterai 42 Wh-nya juga bisa kita pakai sampai 7 jam pemakaian. Sayangnya Lenovo masih ngasih layar burik. Layar kurang bagus, 14 inch, TN, panelnya masih TN, dan resolusinya juga masih HD. Ya udah aja gitu. No comment saya ya. Yang penting portnya udah oke. Nggak perlu dongle. Ya itulah ya layar HD TN 4 juta kayak. Ya lanjut aja deh. Laptop 4 jutaan terbaik untuk lebaran 2025 yang terakhir adalah HP 14 EM0223AU. HP juga merupakan salah satu brand global yang bisa dikatakan terfavorit untuk kelas harga di bawah 10 juta. Dan kali ini dia juga mau dong bersaing di kelas laptop 4 jutaan dengan menghadirkan seri HP 14 ini. Well, meskipun tetap dibantai juga sih sama brand lokal. Ya, memang secara spek lagi-lagi nggak ada yang spesial. Tapi setidaknya nggak pakai Celeron. Aduh, masih nggak move on ya guys ya dari Celeron 4 juta itu. Laptop ini udah pakai CPU AMD Athlon Silver 7120U dengan AMD Radeon. Ya, sebenarnya performanya nggak jelek juga. Masih bisa dikatakan mumpuni untuk kelas kebutuhan standar. Standar dalam artian ya buat kerja ringan dan juga kuliah sebagai mahasiswa hukum misalkan. Menariknya, kalau kita ngomongin soal RAM dan juga storage, HP yang sekarang gilirannya ngebantai si laptop-laptop lokal. RAM memang sama-sama 8GB, tapi yang ini speednya udah lebih kencang dan lebih hemat daya. LPDDR5 5500 MHz. Terus SSD-nya juga udah 2 kali lipat. Lebih gede, 512GB M.2 NVMe. Nah ini nih, mantap nih. Cuman pas gue lihat layarnya kok kayak panelnya TN. Yaps, HP 14 atau HP 14 dibekali layar 14 inch TN beresolusi Full HD. Setidaknya masih dapat resolusi Full HD lah ya, masih lumayan terobati. Nah, soal baterai sendiri ini udah bagus dengan kapasitas 41 Wh yang bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Nah, kalau soal ergonomis juga, laptop ini udah tergolong ringan ya, dengan berat di 1,4 kg dengan tebal di 1,79 cm. Portnya juga nggak ada masalah ya, udah ada USB Type-C dan HDMI, jadi kalian nggak usah pusingin yang namanya dongle. Yo guys, itu dia 5 laptop 4 jutaan yang bisa kita rekomendasikan buat lebaran 2025. List lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di keranjang YouTube Shop ya. Harusnya ada di, ya pokoknya dilihat aja di pojok-pojokan. Itu kita udah masukin list dari 5 laptop tadi, beserta dengan link pembelian terpercaya. Definisi terpercayanya adalah ya kita bantu kalian untuk melakukan filter ya. Jadi kita hanya masukkan link rekomendasi dari official store
atau store-store yang memang ratingnya udah bagus, udah ribuan yang pernah beli di store tersebut. Tapi lagi-lagi, saran kita, kalau kalian mau lebih secure, silahkan cek sendiri. Makanya kalian coba lihat aja, cek juga harganya di sana, karena harganya bisa berubah-ubah. Jadi biar nggak kesannya kita ngasih harga yang salah, so pastikan cek di sana ya. Klik aja di sana untuk dapetin informasi lengkap dari harga dan juga tokonya sendiri. Harusnya sih trusted, oke? Dan buat kalian yang masih punya pertanyaan, silahkan drop aja di kolom komentar. Nanti kita akan bantu untuk jawab ya, sebisa kita akan jawab satu-satu. Dan oke, itu aja. Paling nanti kita akan ketemu lagi di rekomendasi laptop lebaran selanjutnya. Ingat, ini masih permulaan, jadi tunggu rekomendasi berikutnya. Kita akan hajar terus sampai nanti menjelang lebaran. Oke? So, pastikan subscribe dulu guys. Terima kasih.